Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Nama Budaya, dan salam kebajikan. Saya Rafidan Sajid Aisar dengan NIM 2025 10 11 01 10 266 Universitas Muhammadiyah Malang, Prodi Hukum kelas F. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori sistem perwakilan rakyat. Tonton sampai habis ya. Oke, yang pertama saya akan membahas konsep dasar sistem perwakilan rakyat. Konsep dasar sistem perwakilan rakyat adalah mekanisme fundamental dalam demokrasi modern di mana warga negara mendelegasikan kekuasaan dan hak pembuatan keputusan kepada sekelompok individu terpilih yang dikenal sebagai perwakilan. Konsep ini muncul dari keterbatasan praktis untuk melaksanakan demokrasi langsung di negara-negara dengan populasi besar dan wilayah yang luas. Inti dari teori ini adalah bahwa kedaulatan yang secara inherent dimiliki oleh rakyat tidak dihilangkan, melainkan dijalankan secara tidak langsung melalui wakil-wakil yang bertanggung jawab. Perwakilan harus bertindak atas nama dan demi kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya konstituen yang memilihnya. Yang kedua, mandat dan jenis-jenis teori perwakilan. Dalam teori perwakilan, terdapat dua pandangan utama mengenai sifat mandat yang diemban oleh wakil. Pertama adalah mandat imperatif atau instruktif, di mana wakil terikat secara ketat pada instruksinya, pemilihnya, dan dapat ditarik kembali jika menyimpang. Pandangan ini kini sebagai besar telah ditinggalkan. Kedua, dan yang dominan adalah mandat bebas atau representatif, di mana wakil setelah terpilih memiliki kebebasan untuk menggunakan penilaiannya terbaiknya dalam mengambil keputusan. Bahkan jika hal itu bertentangan dengan pandangan saat dari konstituennya, teori ini menekankan bahwa wakil mewakili bangsa secara keseluruhan dan harus mempertimbangkan kepentingan jangka panjang negara. Yang ketiga, fungsi utama lembaga perwakilan. Lembaga perwakilan seperti parlemen atau kongres memiliki beberapa fungsi krusial. Fungsi utama adalah legislasi, yaitu merumuskan dan mengesahkan undang-undang. Selain itu, mereka memiliki fungsi kontrol atau pengawasan terhadap eksekutif untuk memastikan bahwa pemerintahan berjalan sesuai dengan hukum dan kebijakan yang ditetapkan. Fungsi lain yang tak kalah penting adalah fungsi anggaran atau budgeting, di mana wakil rakyat menyetujui rencana penerimaan dan pengeluaran negara yang merupakan bentuk pengawasan fiskal. Melalui fungsi-fungsi ini, lembaga perwakilan berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan dalam sistem trias politika. Yang keempat, sistem pemilihan dan pengaruhnya. Cara wakil rakyat dipilih sangat mempengaruhi komposisi dan dinamika lembaga perwakilan. Dua sistem pemilihan utama adalah sistem distrik atau mayoritas dan sistem proporsional. Sistem distrik cenderung menghasilkan pemerintahan yang stabil dengan pemerintahan atau perwakilan dua partai dominan, tetapi dapat mengabaikan suara minoritas. Sebaliknya, sistem proporsional berusaha untuk mengembalikan atau memberikan representatif yang lebih akurat bagi berbagai kelompok politik dan minoritas, menghasilkan multipartai tetapi kadang dapat mengarah pada ketidakstabilan koalisi di parlemen. Yang kelima, tantangan dalam perwakilan modern. Dalam konteks modern, sistem perwakilan menghadapi berbagai tantangan. Kesenjangan antara wakil dan yang diwakili seringkali menjadi isu yang dipicu oleh menurunnya kepercayaan publik terhadap elit politik dan praktik politik uang. Globalisasi dan munculnya isu-isu teknis yang kompleks juga menuntut kompetensi yang tinggi dari wakil rakyat. Selain itu, peran media sosial telah mengubah cara komunikasi politik, menciptakan tuntunan akan respon yang cepat, namun juga berpotensi mengikis diskusi legislatif yang mendalam demi
populisme dan politik citra. Kesimpulannya di sini bahwa teori sistem perwakilan rakyat adalah pilar utama demokrasi yang menjembatani kedaulatan rakyat dengan efektivitas pemerintahan melalui mandat yang diberikan kepada wakil terpilih. Meskipun konsep ini didominasi oleh prinsip mandat bebas dan menjalankan fungsi legislasi, pengawasan, dan anggaran, efektivitas sistem ini terus diuji oleh tantangan modern. Keberhasilan perwakilan rakyat bergantung pada sistem pemilihan yang adil, kualitas dan akuntabilitas para wakil, serta tingkat kepercayaan dan partisipasi aktif dari warga negara yang diwakili. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.